기준 씨, 뭐해, 뭐해. Hyun Ki-jun adalah Presiden Direktur World Hotel, hotel terkemuka di Korea. Ia tampan dan juga seorang yang perfeksionis. Ia pernah bertunangan dengan Yeonjo dan terpaksa harus melepas wanita yang dicintainya. Karena Sang-hee adiknya juga menyukai Yeonjo. Dan kemudian Yeonjo pindah dan menetap di Perancis. 내가 아니면 형도 아니어야지. Sementara itu, Goh Ah-jung adalah seorang PNS pariwisata dan kebudayaan. Ia cantik, namun kurang beruntung dalam percintaan. Di masa kuliah, Ah-jung pernah menyukai kakak kelasnya. Namun, si San-bae ini lebih memilih sahabat Ah-jung yang bernama Yo Sora. Padahal, Sora juga mengetahui perasaan Ah-jung pada San-bae. Awal pertemuan mereka terjadi di sebuah klub malam. Saat itu, Ki-jun sedang mencari Song-hee adiknya yang baru pulang dari luar negeri setelah 3 tahun menghilang tanpa kabar. Namun, Sang-hee yang melihat kedatangan Ki-jun buru-buru melarikan diri. Dan tak sengaja membawa surat pengunduran diri Ah-jung yang ditulis di atas serbet. Melihat Ah-jung yang meneriaki adiknya, Ki-jun mengira kalau Ah-jung mengenal Sang-hee. Tak mendapatkan informasi yang diharapkan, Ah-jung malah pingsan dan Ki-jun terpaksa harus membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Ah-jung yang ceria tidak memiliki masalah dengan pekerjaan maupun teman-temannya. Namun, masalah datang saat ia bertemu kembali dengan Soran di sebuah salon dan kepoin kehidupan pribadinya Ah-jung yang membuat Ah-jung merasa marah dan terpojok. Ia terpaksa berbohong kalau dirinya sudah menikah. 몰랐니? 나 결혼했어. Rumor menikahnya Ah-jung cepat tersebar ke seluruh antero teman-temannya, bahkan temannya teman lagi. Mereka bilang kalau Ah-jung digendong oleh seorang pria ganteng di World Hotel. 어머, 세상 기준 결혼했댄다. 어머, 형 기준이 결혼했다고? Padahal kejadian sebenarnya adalah Ah-jung datang ke World Hotel untuk mengembalikan uang biaya rumah sakit kepada Ki-jun. Namun tanpa sengaja ia terjatuh dan menumpahkan jus tomat ke bajunya. Karena malu, Ah-jung pura-pura pingsan. 뭐야, 이 사람 왜 이래? Ki-jun yang mengenali Ah-jung dan tak ingin terjadi kehebohan di hotelnya, kemudian menggendongnya. Dan pada saat itulah teman Ah-jung melihat mereka. Dan kemudian tersebarlah rumor kalau Ah-jung telah menikah dengan Ki-jun, pemilik World Hotel tersebut. Dan akhirnya rumor tersebut sampai ke telinga Ki-jun. Dan parahnya, Ah-jung memanfaatkan rumor tersebut demi untuk membuat panas Soran, sehingga menimbulkan kegemparan teman-teman Ki-jun dan membuat Ki-jun merasa terusik. 뭐해. Dan kemudian Ki-jun membawanya ke jalur hukum dengan tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik. Hal ini tentu saja membuat Ah-jung kesal dan uring-uringan. Ia kemudian berusaha membujuk Ki-jun untuk menyelesaikannya dengan jalan damai. 어째 좀 서운하신 것 같습니다. 박훈, Sampai pada akhirnya, serangkaian masalah pun banyak terjadi dan tidak berjalan sesuai rencana. Sampai pada akhirnya, Ki-jun menyadari kalau rumor tersebut juga menguntungkan untuk dirinya. Ia kemudian meminta Ah-jung untuk berpura-pura menjadi istrinya. 결혼합시다. Dan kemudian mereka sepakat untuk berpura-pura menikah, namun harus saling membantu satu sama lain.
Ki Jun membantu berbohong di hadapan sahabat-sahabat Ah Jung, sedangkan Ah Jung membantu berbohong di depan investor besar dari Cina, Mr. Chen dan istrinya, yang sudah terlanjur tahu kalau Ah Jung adalah istri Ki Jun. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kebersamaan Ah Jung dan Ki Jun dalam menjalani hubungan pura-pura mereka sebagai suami istri membuat perasaan mereka berkembang sedikit demi sedikit. Situasi menjadi rumit saat Yunjo, mantan tunangan Ki Jun, kembali dari Perancis dan ingin meraju cinta lagi dengan Ki Jun. Ah Jung yang mulai jatuh cinta pada Ki Jun merasa cemburu kepada Yunjo, apalagi setelah Yunjo memberitahunya kalau ia dan Ki Jun balikan lagi. Menyadari kalau Ki Jun belum bisa melupakan cinta lamanya dan merasa kalau Ki Jun selama ini hanya mempermainkan perasaannya, Ah Jung memutuskan untuk mengakhiri hubungan pura-pura mereka. Dan ia juga mengakui pada Soran kalau selama ini ia telah berbohong. Untuk melupakan sakit hatinya, Ah Jung menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia memutuskan untuk tidak bertemu Ki Jun lagi. Ia juga tidak menggubris telepon dari Ki Jun. Di sisi lain, Ki Jun merasa bimbang dengan perasaannya. Ia tak ingin menyakiti Yun Jun untuk yang kedua kalinya. Namun, hatinya ada pada Ah Jung. Ia tak dapat memungkiri kalau ia mulai menyukai Ah Jung. Keputusan Ah Jung untuk tidak bertemu lagi dengan Ki Jun membuat Ki Jun uring-uringan. Apalagi saat tak sengaja ia bertemu dengan Ah Jung sedang kencan buta di hotelnya. Merasa marah dan cemburu, Ki Jun kemudian membawa Ah Jung ke suatu tempat untuk bicara. 손 잡고 있었어. Ah Jung mengatakan kalau ia menyukai Ki Jun, begitupun Ki Jun. Namun, ia juga tak bisa melukai perasaan Yunjo untuk yang kedua kalinya. Mendengar ucapan Ki Jun, Ah Jung pergi meninggalkannya, karena ia ingin Ki Jun hanya menyukai dirinya dan tidak terikat dengan masa lalunya. Singkat cerita, setelah menyadari perasaan cintanya pada Ah Jung, Ki Jun memutuskan berterus terang pada Yunju kalau ia menyukai Ah Jung dan meminta Yunju untuk melupakannya. Kemudian, Ki Jun berusaha meraih kepercayaan Ah Jung kembali dengan mengikuti perjalanan dinas Ah Jung ke Pulau Jeju. 어쩐 일이에요? 제주도 간다면서 에스코트 하러 왔지? Dan melakukan beberapa hal untuk membuat Ah Jung terkesan. Ki Jun juga membantu pekerjaan Ah Jung dalam melobi para pejabat yang terkait. Kerja keras Ki Jun akhirnya membuahkan hasil. Ah Jung dapat merasakan ketulusan perasaan Ki Jun terhadapnya. Dan di Pulau Jeju inilah, Ki Jun kemudian menyatakan perasaannya dan berharap mereka dapat memulai hubungan mereka dari awal. 힘은 바라볼게. 오래도록. Meskipun urusan hati mereka sudah terselesaikan, namun masalah lain timbul. Berita tentang Ki Jun yang pura-pura menikah dengan Ah Jung untuk mendapatkan investasi dari Presidir Chan ramai diberitakan. Akibat berita tersebut, harga saham World Hotel Group jatuh. Tak ingin reputasi Ki Jun hancur, Ah Jun menemui wartawan dan berkata kalau Ki Jun tidak pernah berbohong. Semua kebohongan itu adalah karena dirinya, dan ialah yang menyebabkan semuanya terjadi. Pengakuan Ah Jung pada wartawan berimbas pada pekerjaannya. Ia dipecat dari pekerjaannya, namun Ah Jung melakukan banding. 공사관님 얘기했다는 거잖아요. Singkat cerita, untuk membersihkan nama Ah Jung, Ki Jun dengan memegang tangan Ah Jung berteriak di tengah kerumunan orang banyak kalau dirinya mencintai Ah Jung. Dan tindakan ini kemudian menjadi viral di internet dan membuat mereka menjadi terkenal. Masalah pun dapat terselesaikan
Orang tak lagi memandang negatif pada mereka. Dan Ki Jun pun kembali memperoleh kepercayaan dari para pemegang saham dan rekan bisnis mereka. Bantuan Ki Jun serta teman-teman kantor Ah Jung yang melakukan petisi agar Ah Jung dapat bekerja kembali sebagai PNS di pariwisata dan kebudayaan pada akhirnya membuahkan hasil. Ah Jung dapat bekerja kembali dan dinyatakan tidak bersalah. Dan kemudian drama ini ditutup dengan kebahagiaan pasangan Ah Jung dan Ki Jun dalam menyongsong pernikahan mereka. 그리고 우린 배웠다. 때론 거짓말 속에도 사실보다 더 뜨거운